Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan praktikum genetika, saya Muhammad Rizal Daulah NIM 1208029681 dari kelas 2B Agroteknologi akan mempresentasikan materi genetika Mendel. Langsung saja ke dasar hukum Mendel. 1. Gregor Johann Mendel pada abad ke-19 melakukan persilangan kacang ercis. 2. Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat sebagai landasan utama ilmu genetika. 3. Mendel mempublikasikan hasil penelitiannya pada tahun 1866. Dan yang keempat, Mendel diakui sebagai bapak genetika. Kemudian alasan Mendel memilih kacang ercis adalah yang pertama, kacang ercis memiliki beberapa sifat yang sangat berbeda. Yang kedua, kacang ercis memiliki daur hidup yang relatif pendek. Yang ketiga, kacang ercis merupakan tanaman diploid sehingga hasil persilangannya sederhana dan mudah dianalisis. Yang keempat, kacang ercis memiliki 7 perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian, hukum pewarisan Mendel. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum ini terdiri dari 2 bagian. 1. Hukum pemisahan segregation dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel. 2. Hukum berpasangan secara bebas dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Dari kedua hukum tersebut, yang pertama kita bahas adalah hukum pertama Mendel. Hukum Mendel 1 atau pemisah disebut juga dengan segregation. Maksudnya adalah hukum pemisah gen sialela. Pemisahan alel-alel terjadi saat terbentuknya gamet, diploid, haploid. Mendel melakukan persilangan yang hanya menyangkut pola pewarisan satu macam sifat yang disebut dengan persilangan monohibrid. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh. Sifat pertama yaitu dominansi penuh. Persilangan pada kasus dominansi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif. Sifat yang kedua adalah dominansi tidak penuh. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi, tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Selanjutnya adalah contoh dari persilangan monohibrid. Untuk generasi pertama dari persilangan antar tetua yang beda sifat dihasilkan tanaman yang serupa dengan salah satu tetua. Generasi F1 diselfie untuk menghasilkan generasi F2. Pada F2 terdapat individu dengan sifat yang tidak ada pada F1, tetapi serupa dengan tetua atau parentnya. Berikutnya yang kita bahas adalah hukum kedua Mendel. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Di sisi lain, hukum dua Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan secara bebas saat pembentukan individu baru. Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat seketika. Persilangan dihibrid berlaku hukum kedua Mendel karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas.
Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Contohnya persilangan galur murni kedelai berbiji kuning halus dengan galur murni berbiji hijau keriput. Hasilnya berupa tanaman kedelai generasi F1 berbiji kuning halus. Jika dibiarkan menyerbuk sendiri, diperoleh F2 masing-masing berbiji kuning halus, kuning keriput, hijau halus, dan hijau keriput dengan nisbah 9:3:3:1. Fenotipe F2 memiliki nisbah 9:3:3:1 akibat segregasi gen G dan W secara independen. Pemisahan secara bebas ini disebut Mendel sebagai prinsip pemisahan gen secara bebas atau hukum Mendel II. Selain persilangan monohibrid dan dihibrid, ada juga persilangan trihibrid. Persilangan trihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan tiga sifat yang berbeda. Pada individu trihibrid ini akan menghasilkan 8 macam gamet dan 64 buah kombinasi baru. Mendel menunjukkan bahwa segregasi alel dan penyusunan kembali secara acak dapat diterapkan pada tiga pasang sifat. Persilangan trihibrid dapat menggunakan Punnett square, Fourcade line method, atau segitiga Pascal untuk melihat generasi F2. Selanjutnya adalah penyimpangan hukum Mendel. Tidak semua hasil perbandingan Mendel sesuai dengan perbandingan yang telah dirumuskan Mendel. Terdapat hasil yang jauh dari perbandingan Mendel, yaitu penyimpangan hukum Mendel. Ada juga hasil rasio yang masih mengambil acuan dari perbandingan Mendel, disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel terdiri dari beberapa macam. 1. Kodominan merupakan ekspresi dua alel secara bersamaan yang kemudian menghasilkan fenotip berbeda. Alel-alel kodominan ditulis dengan huruf kapital dengan tambahan huruf lain di atasnya. 2. Dominansi tidak sempurna merupakan alel dominan yang tidak bisa menutupi ekspresi alel resesif secara sempurna. Hal ini mengakibatkan munculnya fenotip campuran. 3. Alel ganda. Alel ganda merupakan gen yang memiliki alel lebih dari 2. 4. Alel letal. Alel letal merupakan suatu kondisi di mana keberadaan alel homozigot dapat menyebabkan kematian. Alel letal dibagi menjadi 3, yaitu alel letal dominan, resesif, dan subletal. 5. Atavisme, yaitu interaksi beberapa gen sehingga dihasilkan fenotip baru. Atavisme ini dapat ditemukan pada tipe Jenger atau piala ayam. 6. Epistasis hipostasis, yaitu interaksi di mana satu gen menutupi gen lain yang bukan alelnya. Gen yang ditutup itu disebut hipostasis, sedangkan gen yang menutupi disebut epistasis. Epistasis dibagi menjadi 4 jenis, yaitu epistasis dominan, resesif, dominan rangkap, dan gen rangkap dengan efek kumulatif. 7. Kriptomeri, yaitu gen yang tidak akan tampak jika berdiri sendiri. 8. Polimeri, yaitu interaksi dua gen atau lebih di mana masing-masing gen saling menguatkan satu sama lain. 9. Gen komplementer, yaitu interaksi antar gen dominan dalam mengekspresikan suatu sifat. 10. Gen dominan rangkap, yaitu interaksi antara dua gen dominan pada bagian tubuh yang sama. Baiklah, saya rasa sudah cukup presentasi saya pada kali ini. Kurang dan ganjalnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.